pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita mau menyanyikan lagu dan juga nanti kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan saya akan membawa lagu ini untuk mengantar istirahat kita pada malam hari ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupi, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Yesus jalan hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lebat kekeraman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup bertantangan. Tak satu dapat menghidupi, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupi, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lebat kekeraman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup bertantangan. Tak satu pun dapat menghidupi, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lebat kekeraman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup bertantangan. Tak satu pun dapat menghidupi, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Yesus, jawaban hidup. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau dunia menawarkan berbagai macam konflik di dalam dunia ini, saudara, bahkan ada yang bangga dengan memiliki konflik dengan satu dengan yang lain untuk kepentingan sendiri. Tetapi Yesus menawarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk supaya kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini ya sedang dalam keadaan kekacauan, saudara. Tetapi sekali lagi Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Ya, saya melihat itu di dalam Matius pasal yang ke-5. Dikatakan di dalam ayat yang ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, saya ulangi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi sama seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa kalau dunia ya menawarkan sesuatu hal ya yang membuat kita konflik satu dengan yang lain ya di tengah-tengah dunia ini, tetapi Yesus menawarkan kepada kita supaya kita justru membawa damai. Nah, inilah tugas kita, saudara. Dan letak kebahagiaan ini yang dikatakan oleh Yesus adalah orang-orang yang berbahagia itu adalah orang yang membawa damai. Ya, nah, satu hal lagi yang diajarkan oleh Yesus masih di dalam pasal yang sama, 43 maaf ya, sampai dengan 44 ya. Dikatakan begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, orang dunia pada umumnya begini, saudara, di ayat 43 ini. Ya, kalau di dalam hukum Taurat juga, ya, menerapkan hal demikian. Makanya dikatakan oleh Yesus, kamu telah mendengar firman. Ini Yesus sedang berbicara kepada murid-murid dan juga sekaligus juga pada zaman itu adalah berlakunya hukum Taurat. Artinya yang sudah berlaku dikatakan kamu telah mendengar firman. Artinya kebiasaan banyak orang, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Nah, tetapi yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus dari ajaran itu, saudara, dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini luar biasa. Jadi pengajaran Yesus ini ya sesuatu hal yang maju selangkah daripada pengajaran-pengajaran ahli Taurat. Pengajar-pengajar apapun, saudara, yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang dapat ya disetarakan dengan ajaran Yesus yang sudah diajarkan. Karena kalau dunia ini menawarkan yang seperti yang ada di dalam 43 tadi, bahwa kamu telah mendengar firman, kasihilah musuhmu dan kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itulah ya biasanya orang yang beragama, yang masih memegang hukum Taurat, ya yang agamawi, ya seperti itu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang benar-benar kita mengikuti Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, ya kasihilah musuhmu. Jadi Yesus memberikan pengajaran satu langkah lebih maju, saudara. Kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Jadi sebagai orang percaya pada Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni, saudara. Bahkan di dalam ayat sebelumnya, di dalam pasal yang sama, ya, ayat yang ke-20 dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini luar biasa. Artinya bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar beragama, ya. Kekristenan itu bukan hanya sekedar beragama, saudara.
Tetapi kekristenan itu, saudara, kita mengikuti keteladanan Yesus. Makanya kalau kita lihat Yesus di atas kayu salib itu, dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sakit, mereka menyerahkan Yesus di atas kayu salib, mereka menyalibkan dia tanpa salah, saudara. Dituduhkan kepadanya sesuatu hal yang tidak benar. Tetapi justru Yesus berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, hidup yang orang Kristen ini yang sebenarnya. Ya, kita nggak boleh, kita tidak hanya sekedar beragama, kita tidak sekedar hanya kita menjadi orang Kristen, tetapi lebih daripada itu, Kristus nampak di dalam hidup kita. Dari mana orang tahu? Ya lewat kasih kita. Di tengah-tengah dunia yang sedang konflik sekarang ini, kita justru membawa damai. Justru di dalam tengah-tengah dunia yang menawarkan banyak konflik, justru kita mengasihi musuh kita. Ya, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara. Jadi tidak ada alasan. Tapi ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bukankah dia menyakiti saya? Betapa banyak sakit yang ku derita hanya gara-gara dia. Dengar, saudaraku. Malam hari ini, firman Tuhan yang mengatakan, ya, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika seterumu haus, maka berikan dia minum. Dengan demikian engkau telah mengumpulkan bara api di atas kepalanya. Sebab engkau memberikan pembalasan, bukan kita yang melakukan pembalasan, saudara. Tetapi pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tugas kita adalah mendoakan, mengampuni. Lebih daripada itu bagian Tuhan. Terlalu hebat Tuhan ya untuk melindungi anak-anak yang sungguh-sungguh hidup bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi lemah sehingga kasih itu kita tidak terapkan dalam hidup kita, saudara. Saya sendiri ya tidaklah sempurna, tetapi saya mau belajar untuk meneladani Kristus yang sungguh ajaib dan luar biasa di dalam hidup kita. Malam hari ini, saudaraku kekasih dalam Tuhan, dalam renungan, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini sembari kita tidur. Dan kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita sepanjang malam hari ini, keluarga kita diberkati oleh Tuhan, dan kita bangun pada pagi hari esok ya dengan tanpa kekurangan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Jangan lupa besok kita ada mesbah doa pagi yang akan kita mulai pada jam 5. Ya memang jujur saya katakan ya, karena memang selama mulai dari Natal itu ya tidak teratur saya berdoa pagi, saudara. Ya saya berdoa pagi kadang ya jam 3, ya kadang juga jam 7 ya karena kadang-kadang larut malam tidurnya ya. Jadi ya hari esok mulai kita disiplin ya. Saya berusaha juga disiplin untuk mulai hari esok ya jam 5 kita sudah ada di dalam mesbah doa pagi ya. Dan dimulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita ada di dalam mesbah doa. Baik saudaraku kekasih Tuhan, kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati istirahat malam hari kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan ya menjadi perisai bagi keluarga kita, Tuhan menyembuhkan kita bagi orang yang sakit, Tuhan memberikan kepada kita penghiburan bagi teman-temanku yang dalam keadaan susah, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan bagi saudara-saudaraku yang dalam keadaan lemah. Tuhan memberkati. Shalom.